Walaupun kemudian sejumlah klub sudah men-take down, sudah memutus kontrak dengan sponsor rumah judi, tapi proses hukum harus tetap dilakukan. Kenapa? LIB lewat direkturnya Ahmad Hadian Lukita sempat membela klub-klub yang disponsori oleh rumah judi tersebut dengan menyatakan bahwa mereka seperti sabung ayam, misalnya, di mana orang yang taruhan sabung ayam akan kena pidana, kemudian tempat yang disediakan atau orang yang menyediakan tempat akan kena pidana juga, termasuk di dalamnya dengan brand rumah judi. Ini persekongkolan jahat menurut Save Our Soccer. Kenapa? Terus mengejar mensiasati, bertarung dan berpeluh. Terus mengejar mensiasati, bertarung dan berpeluh. Setiap saat ingin dapat, selalu ingin mendahului. Cepat kencang harus menang, cepat kencang harus menang. Tonton terus Coco Mio Channel. Paling gila, paling bahaya, satu-satunya channel bola yang ada di Indonesia. Coco Mio Channel. Bravo Coco Mio Channel. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong, bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi, cerita yang sedang ramai di Republik ini. Konsorsium 303 sedang ramai di Kepolisian Republik Indonesia. Tambah menarik lagi, soal judi saat ini juga ramai dibicarakan di kancah sepak bola Indonesia. Tepatnya di Liga 1 Indonesia 2022-2023, di mana ada 3 tim yang disponsori oleh rumah judi. Yang menarik, tekanan atau peringatan yang diberikan oleh masyarakat sepak bola awalnya tidak membuat klub-klub tersebut untuk menarik diri, tidak disponsori oleh rumah judi. Bahkan PSSI maupun PT Liga Indonesia Baru membela klub-klub tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak disponsori rumah judi, hanya mereka disponsori oleh produk yang hampir mirip dengan brand rumah judi. LIB sendiri tahun 2020 tertanggal 25 Februari 2020 sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh klub Liga 1 lewat surat bernomor 103-LIB-2-2020 yang menyatakan bahwa tidak boleh ada klub peserta kompetisi Liga 1 yang disponsori oleh 3 produk. Produk rumah judi, produk rokok, dan juga produk minuman beralkohol. Sampai sekarang, aturan itu tidak pernah dicabut. Artinya masih tetap berlaku. Tapi PSSI dan LIB tidak menyatakan fakta yang ada saat ini sebagai sponsor rumah judi dari 3 klub yang mengambil portal news rumah judi tersebut sebagai alat atau sponsor mereka. SBO Top, rumah judi. Skor 88, rumah judi. Kemudian Bola 88 adalah rumah judi. Baik dari segi nama, dari segi bentuk huruf, maupun dari segi logo, semuanya adalah rumah judi. Produk yang sangat dilarang dan dinyatakan ilegal di Indonesia. Tapi semua masa bodoh sebelum pada akhirnya ada rekan kita, Rio Johan Putra, yang melaporkan ke kepolisian untuk segera diusut tuntas. Pada tanggal 22 Agustus 2022, Rio Johan Putra kemudian melapor ke Bareskrim dan ada surat tanda terima laporan polisi STTL-301-8 Romawi _2002 Bareskrim yang kemudian disertakan laporan polisi
dengan LP /B/0473/8 Romawi /2002 Bareskrim yang meminta untuk polisi mengusut kasus rumah judi yang menjadi sponsor klub Liga 1. Pasal yang dijatuhi atau dikenakan adalah pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, termasuk di dalamnya pasal 303 KUHP, di mana di situ dijelaskan dakwaan atau pidana yang dituduhkan adalah mendistribusikan atau mentransmisikan informasi terkait bermuatan informasi judi yang ada di SBO Top, kemudian juga Bola 88 Fun dan Skor 88.news. Ini menjadi sangat menarik adalah bahwa setelah dilaporkan ke polisi, barulah semua bereaksi. Arema FC misalnya, tepatnya Selasa 23 Agustus 2020 langsung memutus kerjasama kontrak dengan Bola 88.fun. Dilanjutkan kemudian PSIS Semarang juga men-take down dan memutus kontrak bersama Skor 88.news. LIB kemudian berdalih dan menyatakan tidak pernah punya afiliasi dengan rumah judi. Padahal LIB lewat direkturnya Ahmad Hadian Lukita sempat membela klub-klub yang disponsori oleh rumah judi tersebut dengan menyatakan bahwa mereka tidak disponsori rumah judi, tapi mereka disponsori oleh produk yang hampir mirip dengan rumah judi. PSSI pun langsung bereaksi dengan menyatakan juga bahwa PSSI tidak pernah berhubungan dengan rumah judi. Ini yang sangat menarik. Seperti sabung ayam misalnya, di mana orang yang taruhan sabung ayam akan kena pidana, kemudian tempat yang disediakan atau orang yang menyediakan tempat akan kena pidana juga, termasuk di dalamnya pelaku sabung ayam juga akan kena pidananya ketika mereka melakukan taruhan. Hal sama terjadi dengan urusan rumah judi ini, di mana PSSI, kemudian LIB, PSIS Semarang, Arema FC, Persikabo kemudian dipidanakan oleh Rio Johan Putra karena dianggap terlibat dalam kegiatan praktek promosi rumah judi di sepak bola Indonesia. Kenapa LIB kemudian masuk gugatan? Karena LIB secara tidak langsung memberikan tempat, ruang untuk 3 klub tersebut disponsori oleh rumah judi, padahal LIB sejatinya punya surat edaran yang melarang klub-klub didanai atau disponsori rumah judi. PSSI yang punya sepak bola dan punya kompetisinya. Jadi PSSI juga bertanggung jawab terhadap klub yang dibolehkan oleh mereka dalam tanda kutip disponsori oleh rumah judi. Menarik, awalnya mereka semua menyatakan bahwa rumah judi yang menjadi sponsor 3 klub, Persikabo, Arema, dan PSIS Semarang adalah bukan rumah judi, hanya portal berita. Tapi kok setelah dilaporkan, tiba-tiba semua pada melakukan aksi, membatalkan kerjasama dengan sponsor mereka tersebut. Kalau memang bukan rumah judi, kenapa harus takut? Kalau memang bukan produk judi online, kenapa harus di take down? Jadi, sini sudah membuktikan bahwa sejatinya 3 klub yang ada di Liga 1 saat ini memang benar-benar didanai atau disponsori oleh rumah judi. Buktinya, mereka semua langsung bereaksi ketika dilaporkan ke polisi, termasuk PT LIB dan juga PSSI. Miris dan memprihatinkan, sepak bola kita didanai oleh rumah judi. Jangan-jangan hasil pertandingan yang terjadi dan kita saksikan selama ini juga selalu ada kaitannya dengan produk rumah judi yang menjadi sponsor. Bisa jadi, karena itu buat polisi, walaupun kemudian sejumlah klub sudah men-take down, sudah memutus kontrak dengan sponsor rumah judi,
tapi proses hukum harus tetap dilakukan. Kenapa? Karena ini penting untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum di Indonesia. Setidaknya dalam rentang waktu mereka sebelum men-take down atau memutus kontrak dengan rumah judi, mereka sudah ramai-ramai mengkampanyekan rumah judi di sepak bola Indonesia, yang nyatanya rumah judi itu sangat diharamkan, bahkan termasuk bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 yang pelakunya dan semua yang terlibat bisa dijerat minimal hukuman penjara 10 tahun. Kapolri sudah dengan tegas menyatakan akan memberantas semua produk rumah judi dan semua yang terkait dengan rumah judi. Dan kita tunggu buktinya, apakah Pak Kapolri dan juga Kepolisian Republik Indonesia akan turun tangan langsung dan turun gunung untuk membereskan rumah judi di sepak bola Indonesia. Yuk kita dukung langkah-langkah untuk kebaikan sepak bola kita. Tidak ada tempat untuk rumah judi di sepak bola Indonesia. Adios, Cocomyo Channel.